Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita akan mengambil tema dua nubuat Tuhan Yesus. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani Engkau pada hari ini ya Bapa, dan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sekarang hamba-Mu yang sederhana ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan turut bekerja untuk mengurapi mulut bibir hamba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita akan membaca di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 hingga ke 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah saudara, seperti apa yang kita telah baca tadi, dan di mana akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang virus corona. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas tentang virus corona. Ada satu hal, yaitu nubuat Tuhan Yesus yang lebih dahsyat dari virus corona, yaitu perkataan Tuhan Yesus sesuai dengan firman yang telah kita baca tadi. Tuhan Yesus bernubuat tentang dua hal, yaitu pertama, tentang bait Allah, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa bait Allah ini tidak ada satu batu pun yang di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Hal yang kedua adalah pertanyaan murid-murid kepada Yesus tentang bait Allah dan tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda kesudahan dunia kapan akan terjadi. Nah, saudara terkasih, hal pertama tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Bait Allah ini dibangun oleh Raja Herodes dan bukan oleh Raja Salomo. Pada saat itu pembangunan bait Allah sudah terjadi 2-3 kali. Kemudian Raja Herodes membangun bait suci ini dengan arsitek yang begitu hebat, dengan menghabiskan waktu dan juga biaya yang cukup mahal, bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara, saat itu bait suci ini masih terus direnovasi. Tuhan Yesus berkata bahwa bait suci ini nanti tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu lain. Tuhan Yesus bernubuat bahwa bait suci ini akan diruntuhkan. Nah saudara, jika menurut pandangan manusia pasti tidak ada yang percaya. Mengapa? Karena bait suci ini dibangun dengan begitu kokoh, begitu mewah, dan bahan-bahan yang dipakai itu juga semuanya pasti yang mahal-mahal. Mengapa sampai Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada satu batu pun di atas batu lain? Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi bahwa keruntuhan bait suci ini terjadi 70 tahun setelah Tuhan Yesus lahir. Saat itu bangsa Israel ditindas oleh pemerintahan Romawi, dan di Yerusalem waktu itu ada sekelompok orang yang bangkit untuk memberontak pemerintahan Roma dan mereka mau merdeka sendiri. Pada akhirnya di negara itu terjadilah kerusuhan. Raja Roma mengutus tentaranya untuk berperang melawan orang-orang Yerusalem itu yang mau merdeka dalam waktu yang cukup lama pada saat itu. Pada akhirnya para pemberontak itu bisa dikalahkan karena serbuan tentara Romawi yang masuk ke kota Yerusalem untuk membakar kota itu dan juga membakar bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu. Saudara terkasih, bait suci itu dibangun dari material yang mahal-mahal. Tetapi mengapa Tuhan Yesus masih mengatakan tidak ada satupun batu yang akan terletak di atas batu yang lain? Kalau kita pikirkan
rasa-rasanya hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena kita tahu bahwa bait suci itu dibangun dengan begitu kokoh, dengan begitu mewah, dengan materi-materi yang begitu mahal. Dan bait suci itu di temboknya juga dihiasi dengan banyak emas dan dekorasinya juga begitu indah-indah. Pada saat bait suci itu dibakar, maka emas-emas itu meleleh dan jatuh ke lantai bait suci itu. Tentara Roma masuk ke dalam reruntuhan bait suci itu dan mereka membongkar batu-batu penyusunnya untuk mengambil emas-emasnya itu. Hal ini membuat kita sadar bahwa perkataan Tuhan Yesus itu benar. Batu-batu itu tidak ada satu pun yang akan tersusun di atas batu lain. Karena batu-batu itu telah dicongkel oleh para tentara Romawi untuk mengambil lelehan emas-emasnya itu. Nah, hal ini terjadi setelah 70 tahun nubuat perkataan Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya juga bertanya kepada Yesus tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, banyak hal akan terjadi sebelum bait suci ini dihancurkan. Tuhan Yesus juga memberitahukan tentang tanda-tandanya. Pada saat itu banyak nabi palsu dan orang-orang Kristen yang akan menyesatkan orang-orang. Ada suara deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Orang Kristen akan disiksa, dibunuh, dibenci. Tuhan Yesus berkata, inilah tanda-tandanya. Akhirnya semua perkataan Tuhan Yesus itu benar. Satu peristiwa demi satu peristiwa terjadi. Nah, saat itulah Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, jika kalian mendengar kabar-kabar tentang perang dan kondisi yang demikian mencekam, kalian semuanya harus tahu. Bagi orang-orang yang di Yudea, yang di peranginan, di atas rumah, janganlah kalian turun untuk mengambil barang-barang, dan bagi mereka yang sedang bekerja di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kalian harus cepat-cepat pergi. Mereka semuanya harus cepat-cepat pergi. Maka dari itu, sebelum bait suci ini dibakar, orang-orang Kristen yang ada di sana telah melihat banyak kerusuhan dan melihat juga bagaimana tentara Romawi menyerang kota Yerusalem. Saat itu jugalah mereka ingat dengan perkataan Tuhan Yesus. Saat itu Yesus memperingatkan mereka harus segera pergi. Sehingga karena mereka taat dengan perkataan Tuhan Yesus, membuat tidak ada satu orang Kristen pun saat itu yang menjadi korban. Tuhan Yesus juga berpesan kepada mereka agar berdoa supaya pada waktu mereka melarikan diri itu, janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pula jatuh pada hari Sabat. Dan semua orang Kristen yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus akhirnya bisa selamat dan sampai ke daerah lain dengan damai. Bagaimanakah dengan tanda-tanda akhir zaman? Kedatangan Yesus kedua kalinya disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat itu lebih dahsyat dibandingkan dengan semua bencana-bencana yang ada. Karena setelah kiamat kita tidak akan bisa lagi melihat dunia lah. Seperti pada zaman Nabi Nuh, setelah air bah berlalu, mereka masih bisa melihat dataran, mereka masih bisa melihat bercocok tanam, mereka masih bisa hidup seperti biasanya. Tetapi jikalau hari kiamat sudah datang, maka semua yang ada di dunia ini akan musnah. Nah saudara, lalu bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda hari kiamat itu ditunjukkan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa matahari pada saat itu akan berubah menjadi gelap. Bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari atas langit. Dan kuasa-kuasa langit pun akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi dapat melihat. Ada bunyi sangkakala yang akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, baik dari arah utara, selatan, barat, dan timur untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Saudara terkasih, kita juga melihat semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak bencana terjadi. Kita harus tahu dan jangan sampailah dibohongi.
Karena semakin dekat ke akhir zaman akan semakin banyak muncul guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Jikalau kita bertemu dengan orang yang bisa melakukan mujizat, kita jangan gampang percaya. Karena para guru palsu dan nabi palsu bisa menyesatkan orang-orang Kristen. Janganlah kita dengan gampang mengikuti mereka. Kita harus berjaga-jaga. Itulah pesan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, di Alkitab juga dikatakan sebelum hari kiamat kita diberikan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tanggung jawab kita sebelum hari kiamat adalah memberitakan Injil dengan segenap hati, segenap tenaga kita. Karena akhir-akhir zaman mendekat, kasih manusia semakin hari akan semakin tawar. Kita harus berdoa supaya Tuhan yang akan menjaga hati kita dengan penuh kasih dan senantiasa kita merenungkan kasih yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, saudara terkasih, kita harus menjaga kasih kita dengan berfondasikan kepada firman Allah. Jika kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mudah disesatkan dan kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kita harus menjaga hati kita yang penuh kasih ini dengan selalu hidup dekat dengan Allah. Saudara terkasih, ini ada sebuah kesaksian hidup. Waktu itu saya memberitakan Injil ke sebuah keluarga, di mana suami daripada keluarga ini belum percaya Tuhan Yesus. Saat itu kebetulan saya bertemu dengan suaminya. Biasanya jikalau kami datang, suaminya akan cepat-cepat menyingkir. Kemudian saya berkata kepada suaminya, "Saudara, engkau harus percaya Tuhan Yesus. Istrimu seorang yang begitu taat dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu engkau juga harus sama dengan istrimu, bisa bertobat dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh." Tapi apa jawaban suaminya itu? Saya dari SD sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Sampai sekarang saya sudah menjadi kakek-kakek, tapi Tuhan Yesus belum datang kembali. Nah, semua hal ini ternyata bohong dan tidak bisa dipercaya. Mendengar jawabannya itu, kemudian saya membacakan satu perikop yang terdapat di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara, dia tidak ingin cepat-cepat datang. Maksudnya Tuhan Yesus tidak ingin cepat-cepat datang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa. Jika masih ada kesempatan, Dia ingin semua umat di dunia ini bisa bertobat dan percaya kepadanya supaya mereka bisa diselamatkan. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kedatangannya itu seperti pencuri dan tidak seorang pun yang tahu. Jika ada nabi palsu mengatakan tanggal dan waktu Yesus akan datang, janganlah saudara percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya tidak ada yang tahu. Jika ada yang berkata bahwa dia bermimpi, Yesus berkata kepada dia bahwa kapan Yesus akan datang kembali. Berarti orang ini berkata tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, kedatangannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Bapa di surga. Nah, jikalau kita bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa dia tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, itu adalah perkataan nabi palsu. Janganlah mengikuti dia. Kita tahu hari kiamat melebihi semua bencana yang ada di dunia.
Karena bukan hanya semua isi dunia yang akan hancur, bahkan segala bintang-bintang, bulan, matahari akan musnah terbakar api. Pada saat itu, kita orang-orang percaya akan diangkut bersama Tuhan Yesus di angkasa. Dan orang-orang percaya yang terlebih dulu sudah meninggal akan dibangkitkan Tuhan Yesus dan diangkut ke luar angkasa. Tapi bagi yang belum percaya, mereka akan ditinggalkan dan di bumi ini. Jelaslah Yesus berkata bahwa yang satu diangkat dan yang satu akan tinggal. Nah, saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum hari kiamat datang, beritakanlah Injil dengan sekuat tenaga. Karena kesempatan akan berlalu, suatu hari ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak perlu lagi memberitakan Injil. Kita saat ini masih harus meluangkan waktu kita untuk memberitakan Injil. Karena masih banyak saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, bahkan orang tua kita yang belum percaya, supaya mereka jangan binasa, supaya mereka diberikan kesempatan untuk mendengarkan kabar berita Injilnya, dan mereka bisa bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah kewajiban kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami untuk pemberitaan Injil-Mu pada hari ini. Kami memohon Roh Kudus turut bekerja, menggerakkan hati mereka yang mendengarkan bisa bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kehidupan kami di bumi ini tidak kekal. Suatu hari dunia ini akan dimusnahkan. Tolonglah kami ya Bapa untuk bisa sampai ke langit baru dan bumi baru dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berikan hikmat kepada kami ya Bapa untuk memberitakan Injil-Mu sehingga orang-orang terkasih kami, kerabat saudara teman kami ya Bapa, bisa diberikan waktu untuk bisa mendengarkan kabar berita Injil-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.